terhormat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada seluruh arwah para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Hening cipta dimulai. Selesai. Menyanyikan hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara untuk membuka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka hari jadi Kabupaten Luwu Utara ke-22 tahun. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhormat Bupati Luwu Utara, yang terhormat Wakil Bupati Luwu Utara, yang terhormat Makole Peguntah, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD Lingkup Pemda Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat para pimpinan BUMD, BUMN Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat para pimpinan partai politik, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, yang terhormat pimpinan Ormas, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan insan pers, para undangan dan hadirin yang sama berbahagia. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Mengawali rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara hari ini, kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara ke-22 tanggal 27 April 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna saya buka, izinkan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luhut Utara dan seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Utara menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Luhut Utara, dan seluruh hadirin atas kehadirannya di tempat ini. Semoga dengan hadiran kita semua dapat memberikan motivasi dan spirit bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Utara untuk bekerja lebih baik, membangun Kabupaten Luhut Utara menjadi kabupaten yang maju, mandiri, harmonis, dengan memegang teguh nilai-nilai religius, kejujuran, kepatuhan, serta kearifan lokal sebagaimana yang menjadi visi dan misi Luhut Utara. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Luhut Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara ke-22 pada hari ini, Selasa tanggal 27 April 2021, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan hasil rapat pada musyawarah DPRD Kabupaten Luhut Utara tanggal 16 April 2021 bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara pada tanggal 27 April 2021 yang merupakan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara yang ke-22 tahun 2021. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara yang ke-22 pada tahun ini mengambil tema kolaborasi Luhut Utara bangkit. Mari kita jadikan tema ini menjadi spirit untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun Kabupaten Luhut Utara dengan hati dan inovasi tanpa henti. Berangkat dari hal tersebut, diharapkan terbangun suatu semangat kebersamaan dalam bertindak oleh berbagai pihak, baik legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen masyarakat yang akan membawa Luhut Utara ke arah yang lebih maju. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya saya serahkan kepada protokol. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan kilas balik terbentuknya Kabupaten Luhut Utara oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luhut Utara kepada Bapak Karimuddin SPDI, disilakan.
dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Fase pertama tahun 1959 sampai 1963. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, Lembar Negara tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822, dinyatakan bahwa semua daerah ex Onderafdeling Sulawesi dapat dibentuk menjadi kabupaten, termasuk ex Onderafdeling Masamba. Fase kedua tahun 1964 sampai 1999. Pada era berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah memberi ruang yang cukup kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara otonom. Momentum ini yang kemudian membangkitkan kembali semangat dan keinginan masyarakat di ex Onderafdeling Masamba untuk kembali menuntut pembagian Kabupaten Luwu menjadi 4, Dati 2 melalui surat keputusan DPRD Kabupaten Luwu nomor 3 KPTS garing DPRD garing Romawi 3 garing 1999 tanggal 10 Februari tahun 1999, yang kemudian menjadi dasar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat keputusan nomor 21 garing Romawi 3 garing 1999 tanggal 5 Maret tahun 1999 tentang pemberian persetujuan terhadap rencana pemekaran daerah tingkat 2 Luwu. Perjuangan membuahkan hasil, di mana pada tahun 1999 Kabupaten Luwu Utara terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Luwu Utara. Dengan dasar tersebut sekaligus sebagai awal mula terbentuknya pemerintahan Kabupaten Dati 2 Luwu Utara dengan mengangkat dan melantik Detrandos HM Lutfi Andi Muti sebagai caretaker Bupati Luwu Utara pada tanggal 27 April tahun 1999, yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal hari jadi Kabupaten Luwu Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Luwu Utara. Dengan segala keterbatasan sebagai kabupaten baru, pemilu tahun 1999 dapat terlaksana dan menghasilkan terbentuknya keanggotaan dan komposisi kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Utara. Melalui sidang paripurna DPRD hasil pemilu tahun 1999 telah memilih Detrandos HM Lutfi Andi Muti MSI menjadi Bupati Luwu Utara yang definitif untuk masa jabatan tahun 1999 sampai tahun 2004 tanpa wakil bupati. Periode tahun 2005 sampai 2010, pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara telah berlangsung secara demokratis. Detrandos HM Lutfi Andi Muti sebagai Bupati Luwu Utara dan Detrandos Haji Arifin Junaidi MM sebagai Wakil Bupati Luwu Utara periode 2005-2010 dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Agustus tahun 2005 di Masamba. Periode tahun 2010-2015 pada pemilihan langsung periode tahun 2010-2015 terpilih pasangan Detrandos Haji Arifin Junaidi sebagai Bupati Luwu Utara yang berpasangan dengan Haja Indah Putri Indriani SIP MSI sebagai Wakil Bupati Luwu Utara dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 23 November tahun 2010 di Masamba.
periode tahun 2016-2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, menghasilkan bupati dan wakil bupati yang terpilih secara langsung dan demokratis. Haja Indah Putri Indriani SIP MSI sebagai Bupati Luwu Utara dan Muhammad Taharrum SH sebagai Wakil Bupati Luwu Utara periode 2016-2021, dan dilantik bersama 9 bupati terpilih lainnya oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 di Makassar. Periode tahun 2021 sampai sekarang, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/73/378 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/73/356 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan Haja Indah Putri Indriani SIP MSI sebagai Bupati Kabupaten Luwu Utara dan Suhaib Mansur ST MSI sebagai Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara periode 2021-2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Penutup, demikianlah kilas balik terbentuknya Kabupaten Luwu Utara serta riwayat masa kepemimpinan kepala daerah di wilayah ini sebagai wujud cita-cita dan perjuangan yang panjang terbentuknya sebagai sebuah daerah dengan nama Kabupaten Luwu Utara. Dirgahayu Kabupaten Luwu Utara yang ke-22, kolaborasi Luwu Utara bangkit. Tertanda Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Dr. Andes Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Luwu Utara kepada Ibu Indah Putri Indriani dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST bersama seluruh rombongan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Luwu Utara bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Utara. Yang saya hormati Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara. Yang kami muliakan Opu Makole Baipuntan. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Bank Sulselbar. Yang saya hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama dengan pasangan.
Yang sama saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Luwu Utara. Yang sama saya hormati para staf ahli, para asisten, dan para pimpinan SKPD, rekan-rekan camat, para kepala desa, dan segenap aparatur pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Yang sama saya hormati para pimpinan lembaga vertikal Kabupaten Luwu Utara, para pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Luwu Utara, para tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, serta hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kepada kita semua untuk kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izin dan perkenannya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Luwu Utara yang ke-22. Meski di tengah suasana pandemi COVID-19, peringatan hari ulang tahun Kabupaten Luwu Utara dapat tetap kita laksanakan sebagai wujud dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk rasa cinta kita akan daerah ini. Dan pada kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di bulan suci ini kita diberikan petunjuk dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami untuk mengajak kepada hadirin sekalian untuk sejenak menundukkan kepala, mengirim doa untuk saudara kita awak kapal KRI Nanggala 402 sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang kami muliakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Luwu Utara, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan dan kesediaan Bapak untuk menghadiri kegiatan hari ini. Saya tahu persis bahwa Pak Gubernur sangat padat agendanya. Bahkan besok ada rakornas yang juga tidak dapat diwakilkan. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan terima kasih banyak. Ini adalah bentuk keberpihakan dan kepedulian beliau kepada Luwu Utara yang sama kita cintai. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang kami muliakan, kami laporkan bahwa kegiatan atau perayaan HUT Luwu Utara yang ke-22 tahun ini kembali kita rayakan dalam suasana pandemi, sehingga tidak semeriah sebelumnya. Kalau yang lalu-lalu biasanya banyak sekali agenda yang menyertai. Tahun ini satu-satunya agenda peringatan hari jadi Luwu Utara adalah di ruang rapat paripurna ini. Saya kira juga sebagai bentuk keberpihakan kita semua terhadap kondisi, keprihatinan kita terhadap kondisi, dan keberpihakan kita kepada masyarakat kita yang masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19 dan pasca banjir bandang 13 Juli 2020. Meskipun demikian, khusus di kecamatan, desa dilakukan dengan cara virtual. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, Bapak Gubernur yang terhormat, dalam peringatan HUT Luwu Utara yang ke-22 ini, kami mengusung tema kolaborasi Luwu Utara Bangkit. Pemilihan tema ini berangkat dari situasi dan kondisi Luwu Utara
pasca bencana banjir bandang, sekaligus menegaskan komitmen kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca banjir bandang, bahwa kondisi tersebut adalah menjadi tugas dan kewajiban kita bersama dan bisa ditaklukkan bila kita bersatu padu menyatukan semua sumber daya yang kita miliki. Kita berharap hari jadi yang kita peringati hari ini menjadi pemicu atau leverage untuk saling menguatkan satu sama lain. Sudah saatnya kita menyatukan semua energi yang kita miliki. Kita bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong menuju Luwu Utara yang maju, mandiri, dan harmonis, sebagaimana visi pemerintah Kabupaten Luwu Utara periode 2021-2026. Terkait dengan pengendalian COVID-19, hingga saat ini, pemerintah daerah secara konsisten tetap melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19. Paling tidak, kontribusi minimal yang dapat kita sumbangkan adalah menyampaikan informasi yang benar terkait dengan COVID-19, sekaligus meneruskan anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan virus corona kepada masyarakat luas. Ini penting mengingat hoax atau informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan COVID-19, terutama di media sosial, masih banyak ditemui dan berpotensi menyesatkan. Untuk itu, sekali lagi, saya mengajak kepada kita semua, seluruh masyarakat Luwu Utara, untuk tetap cerdas dan kritis menerima setiap informasi, sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk langkah selanjutnya, saling memberi semangat dan saling menguatkan. Kepada Bapak Gubernur, izin kami melaporkan sekaligus penyampaian kepada kita semua bahwa hingga saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.349. 46 orang dinyatakan meninggal dunia dan selebihnya dinyatakan sembuh. Dan hingga hari ini, sejak tanggal 16 April tidak ada lagi kasus terkonfirmasi positif. Dan semua kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dinyatakan masuk dalam zona hijau. Meskipun demikian, tentu saja kita tetap harus waspada, mengingat mutasi dari virus corona telah terjadi. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, potensi yang menyebabkan orang berkumpul dalam waktu yang cukup lama terbuka. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Luwu Utara untuk tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, kami laporkan kepada Bapak Gubernur terkait dengan program vaksinasi. Sasaran vaksinasi untuk Kabupaten Luwu Utara 21.909. Dan khusus untuk guru, sebagaimana atensi Bapak Gubernur, ada 4.850 guru yang menjadi target sasaran vaksinasi, terutama dalam rangka tahun ajaran baru yang insya Allah akan diuji coba untuk pembelajaran tatap muka. Untuk Kabupaten Luwu Utara, guru yang telah divaksin sebanyak 3.372 orang, masih tersisa 1.478 orang. Melalui kesempatan yang baik ini, kami mohon kiranya Bapak Gubernur dapat memberikan dukungan, terutama terkait dengan pasokan vaksin untuk para guru dan para lansia kita. Bapak Gubernur, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian. Pada kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan kondisi terkini pasca banjir bandang dan rencana-rencana strategis rekonstruksi pasca bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurang lebih 9 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020, terjadi banjir bandang yang bersumber dari 3 hulu sungai besar, yaitu Sungai Masamba, Sungai Radda, dan Sungai Binuang yang bermuara di Sungai Rongkong.
Bencana ini menimbulkan dampak dan kerugian yang cukup besar terhadap masyarakat Luwu Utara, terutama yang terdampak secara langsung dengan adanya korban jiwa dan kerusakan rumah warga serta rusaknya sebagian infrastruktur fisik prasarana, terutama di Kota Masamba dan di Desa Radda. Berdasarkan investigasi tim penanggulangan bencana, jumlah warga yang terdampak sebanyak 14.591 jiwa. Korban yang meninggal dunia teridentifikasi sebanyak 35 orang, yang tidak teridentifikasi sebanyak 4 orang, dan yang belum ditemukan sebanyak 8 orang. Sedangkan korban selamat dan luka-luka sebanyak 1.544 orang. Sementara dampak kerusakan lainnya antara lain rumah warga 1.005 unit kategori rusak berat, 515 unit kategori rusak sedang, dan 2.242 unit masuk dalam kategori rusak ringan. Dampak lainnya adalah rusaknya beberapa fasilitas umum, lahan-lahan pemerintah, lahan-lahan pertanian, dan prasarana infrastruktur lainnya. Untuk penanganan tempat hunian bagi korban bencana, dibutuhkan hunian tetap sebanyak 1.005 unit, sebagaimana jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat. Untuk tahap awal telah dibangun hunian tetap sebanyak 50 unit yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemulihan infrastruktur fisik prasarana yang banyak mengalami kerusakan, terutama di Kota Masamba dan Desa Radda yang terdampak langsung. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi pendanaan untuk penanganan pasca bencana, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P, dibutuhkan anggaran sebesar 820.890.858.000 rupiah, dengan rincian untuk sektor pemukiman sebesar 188.021.250.000 rupiah, sektor infrastruktur sebesar 588.248.433.000 rupiah. Ini di luar yang ditangani oleh pemerintah pusat melalui Balai Sungai, Balai Bina Marga, dan Balai Cipta Karya. Selanjutnya, untuk sektor sosial sebesar 28.554.400.000 rupiah, sektor ekonomi 29.376.175.000 rupiah, dan lintas sektor lainnya sebesar 19.690.600.000 rupiah. Khusus untuk recovery infrastruktur fisik Kota Masamba dan Desa Radda yang telah diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun ini, diantaranya pengangkatan sedimen. Izin melaporkan bahwa berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Kajian Kebencanaan Unhas, disebutkan bahwa total estimasi sedimentasi banjir bandang pada tanggal 13 Juli yang lalu sebesar 222.476.966 meter kubik, di mana yang terbesar memang di Sungai Binuang, yaitu sebesar 136.838.603 meter kubik. Kemudian Sungai Masamba sebesar 55.731.761,29 meter kubik, dan untuk Sungai Radda sebesar 9.141.608 meter kubik. Jadi memang bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya bencana banjir bandang yang lalu. Dan sekaligus ini menyebabkan khusus Kota Masamba RDTR-nya sebesar 33% tidak lagi dinyatakan sesuai, dan menjadi PR bagi kita bersama untuk teman-teman DPRD untuk membahasnya kembali setelah revisi RTR. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang kami muliakan,
kegiatan lainnya yang diusulkan pada tahun ini, pembuatan tanggul permanen dan pembuatan sabodam pada Sungai Masamba, Sungai Rada, dan Sungai Rongkong. Sementara untuk pemulihan infrastruktur dalam kota direncanakan pembuatan kanal untuk aliran Sungai Matoto, pembuatan drainase dan saluran pembuang. Selain dalam kota Masamba, kegiatan serupa direncanakan akan dilaksanakan juga di Desa Rada dan Perumahan Kelapa Gading. Bapak Gubernur, pimpinan, dan segenap anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan secara garis besar saja terkait dengan APBD Kabupaten Luwu Utara. Untuk APBD Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 sebesar 1,7 miliar rupiah, meningkat 0,85% dari pagu tahun sebelumnya. Akan tetapi, di dalamnya termasuk usulan dana pemulihan ekonomi nasional yang kami maksudkan antara lain untuk menangani dampak dari banjir bandang dan pandemi COVID-19. Jadi, dengan kata lain, tanpa dana APBD kita justru menurun dari tahun sebelumnya. Saya kira ini adalah terjadi di semua daerah yang ada di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19. Dan sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara, bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tetap pada penyediaan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan tentu saja sektor pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, dengan fokus utama pengendalian COVID-19 dan rekonstruksi sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana. Sedangkan terkait dengan refocusing anggaran, saya ingin menjelaskan bahwa refocusing atau perubahan alokasi anggaran yang kita lakukan terhadap APBD tahun anggaran 2021 tidak semata-mata dialokasikan untuk penanganan COVID-19, tetapi memang terjadi pengurangan pendapatan akibat adanya pemotongan transfer keuangan dari pusat ke daerah, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Konsekuensi penganggaran akibat adanya refocusing adalah penundaan berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran 2021, kecuali kegiatan yang bersifat supporting terhadap penanganan COVID-19 dan kegiatan-kegiatan bersifat strategis lainnya. Atas kondisi seperti ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk tahun anggaran 2022 yang akan datang, yang disebut sebagai tahun pemulihan pasca pandemi COVID-19, kita dituntut untuk sedini mungkin menyiapkan dan merencanakan atau melahirkan terobosan serta ide perencanaan yang dapat membantu percepatan pemulihan. Kami sangat menyadari bahwa pembangunan yang kita laksanakan pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Tapi ketika kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit, sebagaimana yang kita alami sekarang ini, maka prioritas pembangunan saat ini adalah keselamatan rakyat, baru kemudian kesejahteraan. Sekalipun kita tetap berupaya mewujudkan keduanya secara simultan dengan cara yang berbeda. Bapak Gubernur, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Di penghujung sambutan ini, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas dukungan yang diberikan kepada kami dalam pembangunan daerah ini, terutama perhatian Bapak Gubernur untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan, khususnya Seko, dan wilayah-wilayah lain yang juga mendapatkan atensi yang cukup besar dari pemerintah provinsi. Sekaligus tentu saja harapan kepada masyarakat, segenap anggota DPRD dan unsur Muspida untuk senantiasa bekerja sama dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga apa yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik,
termasuk ikut serta mengawal sekaligus berkontribusi pada penanganan COVID-19. Kepada segenap elemen masyarakat Luwu Utara, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam menjalankan pemerintahan terdapat kelemahan dan kekeliruan. Sekaligus permohonan maaf atas masih banyaknya keinginan dan harapan masyarakat yang belum dapat terakomodir. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan dan arahannya kepada kami semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga peringatan Hari Jadi Luwu Utara yang kita laksanakan pada hari ini sekali lagi menjadi momentum bagi kita untuk berbuat lebih baik, sekecil apapun bentuknya. Apalagi kalau Pemprov belum diminta, Pak Gub sudah kasih lagi. Katanya pemimpin yang baik itu sebelum tertulis sudah dibaca. Serius ini, saya menghadap ke Pak Gub, lain yang saya minta, ya kasih saya tambahan yang lain. Waktu itu karena kaget, saya tolak. Langsung dia bilang, betul Ibu tolak. Langsung dia kode saya ketua DPR. Karena tidak, maksudnya karena tidak nyangka begitu dikasih yang nanti Pak Gubernur sendiri yang akan sampaikan. Kalau saya bocorkan tidak lain rasanya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gub. Saya tahu persis di tengah kesibukan kita menyempatkan hadir jauh-jauh 450 km ke Kabupaten Luwu Utara setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara kemarin. Kemudian sebentar lagi harus balik. Saya tahu perjuangannya tidak mudah, tetapi karena kecintaan kita kepada Luwu Utara, Bapak Gubernur menyempatkan untuk hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Saya kira ini sekali lagi mohon sambutan dan arahan Pak Gub. Boleh jadi ada yang tertinggal yang menjadi prioritas yang harus kami laksanakan. Akhirnya dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Sekali lagi selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan PLT Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama yang kita cintai, kita banggakan bersama Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indiani. Yang kita hormati Bapak Bupati Luwu Utara, Bapak Wakil Bupati Luwu Utara, Bapak Selain Mansur. Siapa tahu nanti jadi bupati. Dan tentu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Utara. Kemudian yang saya hormati, saya cintai Bapak Ketua, Bapak Basir, kemudian Bapak Wakil Ketua, dan tentu anggota DPRD yang kita cintai, kita banggakan bersama. Yang kita hormati para anggota Forkopimda, kemudian se-Kabupaten Luwu Utara hadir lengkap bersama kita hari ini.
Kemudian Datulu yang diwakili oleh Oku Makole Baibunta. Salam sama Oku. Salam hormat. Kemudian yang dihormati para perangkat kepala daerah Provinsi Selatan, ada saya bawa Menteri Olahraga Pak Kadispora, mantan PJ Wali Kota Pak Lopo. Saya bawa supaya siapa tahu masih ada kenangan yang tersisa tak selesaikan. Kemudian ada Bapak Karo Adpim. Kemudian ada Direktur Utama Bank Sulselbar, tempatnya uang. Yang kita hormati bersama Bapak Sekda Kabupaten Luwu Utara, seluruh Kepala SKPD di Kabupaten Luwu Utara, tentu Bapak Camat dan Bapak Lurah, Kepala Desa. Yang kita hormati para pimpinan partai politik, BUMN, BUMD, kemudian para pimpinan unsur vertikal yang ada hadir pada hari ini, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang saya cintai, baik yang hadir secara langsung, insan pers dari media cetak elektronik, maupun yang hadir secara virtual. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kekuatan terus untuk berjalan di atas tuntunannya dan dapat berhujjah kelak di hadapannya dalam amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Amin. Pertama datang ke Luwu Utara ini kita tidak henti-hentinya. Saya takut nanti dibilangi punya wilayah cuma wilayahnya di Makassar saja. Ternyata ada wilayah yang jauh di sini yang tentu adalah kecintaan kami. Kami terus datang untuk berkoordinasi, dan salah satu bupati yang paling rajin koordinasi adalah Bupati Luwu Utara dan Ketua DPRD Luwu Utara. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Bupati, Ibu Bupati dan Bapak Ketua. Ini luar biasa, saya juga merasa senang. Beliau juga kalau datang walaupun malam saya terima. Saya tidak takut sama ketua tim penggerak PKK. Itu PKK itu kan sedikit-sedikit dengan KPK. Ada OTT-nya juga, kalau OTT dia bahaya. Kalau didapat HP kita, wah bahaya. HP itu saya selalu ibaratkan seperti istri kedua. Kalau dilupa, coba lihat kalau lupa Pak, panik. Langsung telepon. Ya, ajudan, telepon ini, telepon itu, masuk ke toilet dibawa juga. Bahkan perlakuannya melebihi. Tidur di dekatnya HP. Sedikit-sedikit bangun lihat HP. Muroja dikirim mengaji, baca HP. Ini luar biasa ini HP. Ini seperti melebihi dari istri pertama, tapi dia di posisinya istri kedua lah. Tetapi jangan sampai istri kedua ketemu istri pertama. HP ketemu dengan istri. Wahai di Muroja, nah ini kalau malam-malam didapat terpaksa di sidang Pak. Ini pengalaman pribadi yang saya ceritakan. Jadi kenapa? Karena ya saya sudah selalu belajar juga, belajar menjawab dalam keadaan tertidur, setengah tidur, dan dalam keadaan dibangunkan dalam keadaan tidur. Kalau ditanya apa benar yang foto itu bukan siapa-siapa? Ya benar. Apakah dia siapa-siapanya? Bukan. Menjawabnya harus dalam keadaan sadar, tidak sadar, harus tepat jawabannya. Karena kalau jam-jam 1, jam-jam 2 bahaya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab dengan baik. Salah jawab bahaya, tidak ada yang beres. Saya pikir itu menjadi PLT ini kemarin dari wakil gubernur, kemudian merangkap jadi PLT. Itu dulu saya sebelum masih wakil gubernur saya coba-coba diet. 88 berat, terus turun 87, 86, mengurangi makan nasi, tidak dimakan sudah. Tapi begitu masuk PLT langsung turun dari 88, 87 langsung jadi 80. Hanya 2 pekan saja. Yang luar biasa ini tekanannya jadi PLT. Makanya sesuatu hal saya selalu ya banyak menggunakan alat media sosial itu.
kemudian bagaimana WA dan sebagainya, telepon, rapat dan sebagainya. Saya banyak-banyak di Makassar kemarin, jadi dulu kalau wakil gubernur saya masih bisa 4 hari di daerah, 3 hari di kota, ataupun 4 hari di kota, 3 hari di daerah. Sekarang 7 hari di kota, 1 hari di daerah. Karena saya harus meramu kembali semua persoalan-persoalan yang ada. Dan saya bagaimana kemudian merangkul semua OPD. Saya bilang kan orang-orang jago semua ini, saya tidak perlu ajarilah saya. Tapi jadilah saya seperti jaksa saja dan penyidik. Saya sidik dan jaksa semua tanya dengan kencang, bagaimana, dari mana ini, kenapa bisa begini. Jadi pertanyaan itu kan ada 6 itu biasa, who, why, what dan sebagainya, seterusnya, dan teman-temannya itu. Kenapa, apa, siapa, dan kenapa, dan kapan, bagaimana ini semuanya. Jadi kalau dia datang kasih saya SK, mengingat, saya suruh tanya itu, saya kasih tahu itu staf sus, kemudian yang bawa data dan dokumen, apa yang diingat ini, nomor apa ini, mana lampirannya ini, supaya dia hafal. Jadi dia sudah mulai bikin pembukuan tentang yang mengingat ini, yang standar-standar, dia sudah hafal semua. Karena saya tanya ini apa maksudnya, hubungannya ini dengan SK, dengan yang mau diingat-ingat ini. Kemudian apa menimbang, apa yang mau ditimbang semua ini. Bilang ada proposal begini Pak, ada isinya apa? Proposal ini tentang ini, tentang ini. Sudah diperiksa belum, teliti secara teknis? Sudah dikoordinasikan, makanya kemarin Pak Ibu Bupati datang ke saya. Ya pikirannya Ibu Bupati tidak, saya pikirkan baru saya dikasih tahu Pak Ketua tadi. Saya minta proposal bantuan keuangan. Saya sudah review dan sebagainya. Saya bilang tambahkan jembatan untuk wilayah, ada tadi jembatan di wilayah sana, tolong dikerjakan. Apa ya? Terus saya bilang, bisa tidak dikerjakan itu? Sudah mulai kendor-kendor sedikit, karena dipikir mungkin mau disuruh kerjakan sendiri. Saya bilang, maksud saya tidak. Ini sebagai cadangan kuat, bahwa nanti sekiranya ada hal masalah dengan yang mau dibantukan ini, kita bisa arahkan, sudah ada pos bahwa kita kerjakan. Ya, kita kan cuma berusaha, berniat. Saya tidak mau menjanji, karena saya tidak suka menjanji. Dilihat di baru, itulah janji yang sudah terjadi. Ada prinsip biasa, kalau dijanji kita tanya ayam, nah dapat bikin telur, dimakan dulu telur itu. Jangan sampai yang ditunggu-tunggu ayam tidak datang-datang, justru monyet yang datang. Jadi ini harus prinsip ini. Jadi kalau ada dijanji itu ayam, nah dapat mie telur, makan memang minum telur itu. Jangan sampai ayamnya tidak datang-datang, ini sudah kelaparan orang. Iya kan? Nah, saya mohon maaf dulu karena mungkin salat asar, ada yang salat asar, silakan. Saya sendiri sudah jamak tadi. Bisa, boleh antrian boleh datang, atau mau pergi semua saya tunggu dulu 15 menit boleh juga. Saya tidak ada masalah saya. Ya supaya saya lepas bulan puasa ini. Kemudian apa yang terjadi, bahwa kita sama-sama kolaborasi, inilah pentingnya koordinasi. Kemarin kami koordinasi, begitu besarnya keinginan Ibu Bupati bersama Ketua DPR untuk membangun bagaimana pemulihan tentang masalah pasca banjir. Kita bahas berulang-ulang tentang kanal, tentang bagaimana drainase dan sebagainya. Kita sudah bahkan didesain sama teknik sipilnya PU ya. Cuma kebetulan karena saya juga teknik, ya saya bertanya juga, bisa tidak ini kalau diverifikasi di balai? Kenapa? Jangan sampai dia buat perencanaan yang menimpa secara skala besar, akhirnya kita masukkan anggaran, bisa jadi nanti tertutup dengan anggaran yang besar, kemudian link and match-nya, sinkronisasi integralnya tidak terjadi. Mulai berdiskusi, ya. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa membangun sebuah kanal ada namanya software itu water management system. Water management system itu dalam sebuah desain wajib dilakukan dengan menggunakan software khusus. Ketika misalnya kita membangun aliran di sini dan sini, tidak boleh dikunci di sini, dia harus satu loop dengan sekitarnya, di loop kecepatannya dan sebagainya. Pernah melihat arus air kalau lewat kencang sekali, kenapa arus kecil tidak bisa lolos? Itu penting dihitung itu. Jadi gaya bawaannya itu gitu. Makanya sering terjadi macet ketika kencang itu di arus yang besar, macet tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada perhitungannya harusnya. Perhitungannya tidak sembarang, harusnya harus ikut. Ibaratnya seperti cemprot nyamuk itu. Airnya tidak di belakang, di atas, tapi ada kencang angin, dia ikut bawa itu airnya. Ini harus seperti ini modelnya perhitungan. Software itu sudah dimegang hingga sehingga ada desain-desain khususnya. Makanya waktu saya cerita waktu jalan tol layang itu saya kasih tahu,
Saya bilang, mana software yang pakai? Coba buka variabelnya. Saya tanya, bilang kita sudah hitung Pak, ini tidak akan pernah terjadi banjir. Tidak bisa, karena banjir di depan rumah saya. Sejak Bapak bikin. Nah, coba buka softwarenya, saya buka softwarenya. Kenapa? Enggak, saya biasa main software saya. Bapak pakai software apa? Dia bilang water management system. Kan saya tahu sistem itu. Terus Bapak pakai kunci di mana? Loopnya di mana? Dan saya tutup di sini tutup. Salah Pak. Bapak harus tutup dari kanal ke kanal. Oh, ternyata ditutup kunci di mana? Wah, sudah nggak maju lah saya sudah. Akhirnya apa? Karena kenapa? Bayangkan 4 kilo itu air dikirim dari atas terus langsung turun di bawah rumah depan rujak lagi. Wah, saya bilang kunci kagak masalah ini. Tapi ya itulah salah satu tadi saya cuma bilang tadi kemarin ya, balai koordinasi kenapa? Karena memang pengalaman seperti itu harus. Ini desain teknis yang bisa membawa kita pada makanya ada beberapa konstruksi di provinsi itu saya tahan. Kenapa? Ya, ada beberapa kayak misalnya pembangunan apa dan sebagainya kemarin dan sebagainya. Saya bilang tidak bisa. Ada konstruksi khusus spesifik tentang sesuatu hal yang begini. Saya tanya juga, betul tidak atau tidak? Bilang betul, tidak bisa. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya tahu karena ada momen itu kalau ketika terjadi pembebanan, ketika bukan desain khusus spesifik, tidak sembarang desain itu. Kalau misalnya mesin-mesin pertambangan sudut view daripada teknik mesin tidak bisa. Harus dari load, dynamics dan statis itu panjang saya bilang. Saya cuma tahu panjangnya karena saya pernah terlibat di bidang itu dan saya rasa semua disiplin ada. Yang kedua perlu saya sampaikan, kita memang kondisi mengencangkan ikat pinggang. Ya, semua saya rasa juga di Utara juga ini melakukan hal yang sama. Mari kita bersatu sama-sama. Dan alhamdulillah kita juga di provinsi melakukan hal yang sama. 8% mau direfocusing, tapi saya mau refocusing sampai 5 kali lipat. Ya, tapi I was there, jadi saya harus fixkan juga semuanya. Saya dulu juga di sana dan saya juga di sini sekarang dan saya harus memperbaiki dan saya penanggung jawab. Semua kesalahan ke sini saja. Tidak ada masalah. Politiknya dan sebagainya sudah tidak apa-apa. Yang penting saya real bekerja saja. Saya tidak mau pusing yang lain. Intinya saya membangun, saya menghentikan yang bisa saya hentikan bukan berdasarkan tendensius politik. Saya tidak urus itu. Yang saya urus adalah persoalan rakyat dan persoalan pembangunan dan persoalan logis dan legal standing dan setiap pembangunan. Itu yang harus saya. Saya selalu bilang kepada OPD saya, Bapak lebih paham tentang aturan, regulasi. Saya cuma bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pertimbangan-pertimbangan. Dan pada akhirnya Anda sajikan kepada saya yang kuat dasarnya dan rasional menurut Anda. Pasti rasional saya dan masyarakat pasti rasional. Adapun yang tidak rasional pasti bagian-bagian kecil daripada riak-riak. Ada istilahnya, kalau Anda tidak mau ada suara sumbang, jangan bikin kegiatan, jangan bikin acara. Kayak misalnya acara kayak seperti ini, mungkin ada bilang, protes kenapa bunga-bunganya kayak seperti bunga-bunga orang mau pengantin. Mungkin juga ibu Pak Ketua mau pengantin. Tidak ada masalah begitu Pak Ketua. Nah, kalau tidak mau tidak bikin acara. Kalau tidak mau ada kritik, kan orang ke pesta itu apalagi kalau misalnya ketemu semua tadi tim PKK ini, tim Dekrenas Draft segala macam, lihat, makanan jadi cuma satu foto saja dagingnya. Harusnya segini. Masuk semua, kenapa? Karena semua masuk karena ada acara. Seandainya tidak ada acara, tidak ada suara masuk. Nah, karena kalau kita berbuat, insya Allah inilah yang kita mau sinergikan bersama. Mari kita mengambil pekerjaannya, kita melupakan ceritanya biar orang cerita. Paling kita tidak cerita bekerja. Dan insya Allah mudah-mudahan ini Ibu Bupati komitmen dan maksudnya dia bisa melihat kami cuma semangat untuk bagaimana membantu untuk persoalan-persoalan penanganan. Kami tadi bercerita dengan Bapak Ketua, saya sampai berpikir ini kalau 30% sudah 1.000 rumah yang hancur berat, saya tidak berpikir kenapa tidak relokasi saja semua. Tapi itu butuh desain besar yang kemudian tidak membutuhkan anggaran besar. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kebijakan yang besar. Kebijakan yang besar, setiap ada perluasan dan pembangunan yang baru diarahkan ke sana. Tapi butuh waktu. Saya berpikir itu lokasi pemerintah, ada lokasi pemerintah kan? Saya pernah ke situ. Cak dulu nih. Mana? Kalau lu taruh pakai silakan. Kalau lu taruh pakai, kenapa? Memang sudah berapa tahun dipakai sama Pemprov dan dimanfaatkan maksimal. Kan begitu saja. Kalau ada yang butuh sekali, kenapa tidak? Nah, cuma kami minta komitmen. Ada desain yang betul-betul grand design. Pusat juga oke. Jangan sampai kita saja yang berdua kabupaten dan provinsi yang oke, tidak oke semua yang di sana.
Bahaya, jangan sampai Polresnya di sini, Dandimnya di sini, kejaksaan di sini, kita di sana tinggal sendiri Pak. Wah, keamanan bagaimana? Nah ini harus ada simultan proposal dari bagaimana perencanaan induk daripada Luhut Utara. Terlanjur kita kalau begini terus kita tungguin, ya harus memang ada terobosan yang kuat, ya. Tetapi efektif tidak. Pembangunan bisa dengan pihak-pihak ketiga. Kita cuma mendesain gambar, kemudian mengakses masuk, silakan ini dan sebagainya. Kita mulai bisa menata juga. Tata dengan baik jalannya, tata dengan baik perumahannya, di mana komersil areanya, di mana area pendidikannya, di mana area untuk komersil untuk pasar tradisional dan sebagainya. Ini bisa juga jadi untuk pendidikan di mana ditata semua. Shuttle busnya bagaimana? Nanti mungkin ada shuttle bus ke depan. Ini kita bisa bikin smart kota juga. Semuanya adalah underground, semua kabelnya tidak ada lagi, saluran terintegrasi semua. Kalau kita punya mapping desain seperti itu, kemudian kami menguntungkan huntap, misalnya bangun dulu 200, kelihatan semua huntapnya. Mungkin hunian tetap, tetapi bisa tanahnya luas berapa, nanti dia kembangkan sendiri nanti, tapi penataannya sudah tertata. Memang kayak ini tertarik ini. Saya cuma memberikan ide. Kalau ibu kota negara bisa di kota, harusnya ibu kota. Tapi ya itu cuma ide, ada semua kota dewa. Tapi saya tidak dalam posisi menyuruh. Saya cuma melempar wacana, apakah itu masuk akal atau tidak, ataupun bisa dipropos seperti itu ke pusat, dan kalau pusat sudah oke, kenapa? Risk analisis itu jangan sampai kita membangun dan memperbaiki sesuatu hal, kemudian dia kembali dan justru lebih banyak biaya yang kita keluarkan dibanding kita membantu satu tersendiri. Karena kita tahu orang tua kita dulu memang menempati rawa-rawa seperti di Kota Makassar, menempati pinggir-pinggir sungai. Kenapa? Karena dia enak langsung meluncur perahunya. Sekarang kita tahu yang pinggir-pinggir itu berbahaya karena ya kan? Dari zaman ke zaman berjalan dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya kembali kepada Pemdanya dan kembali kepada semua anggota dewannya, dan tentu bagaimana perencanaan. Tapi kita tidak mau perencanaan yang tidak simultan, jangan tidak simultan. Jadi kita perencanaan jangka panjang dan kita perketat dengan Perda, tidak boleh sama sekali ini dibangun dan sebagainya, tidak boleh diubah lagi ini. Khusus di kota dan betul itu terintegrasi dan tidak adalah smart kota yang betul-betul relevan. Ini kalau dibangun, kenapa tidak di Luhut Utara dicoba kan? Mumpul luas wilayahnya. Kalau di Makassar nggak bisa, saya nggak tahu mau tunjuk kemana ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di tahun ini kita merencanakan target bahwa ada 40 miliar dana anggaran masuk di Luhut Utara. Di pokok sendiri sudah ada masuk. Kita mudah-mudahan bantuan keuangan strategis ada yang bisa kami masukkan. Ya berapa saja, yang penting di Luhut Utara happy. Kemudian saya sampaikan juga, sudah sampai di mana Pak Diasa? Belum saya update terakhir. Tapi tetap lanjut ya? Ya. Oke, siap. Nah ini soalnya Pak Diasa 21.000 bisa menjadikan Luhut Utara betul-betul tempat terbesar irigasi yang ada di Sulawesi Selatan. 21.000 hektar potensi desainnya itu, dengan anggaran cuma 1 triliun 2 triliun aja untuk bendungannya. Di bendung saja, bukan bendungan Pak. Kelasnya dia bendung. Di bendung saja, bukan bendungan ini. Bendungan itu wah, besar sekali, pasal lorong besar bendungannya. Mungkin ditelan 3 seperti di bendungan Pak Diasa 3 kali ditelan. Tetapi kapasitas ini itu 21.000. Kapasitas mereka cuma berapa? Paling 5.000-an, 6.000-an. Nah ini Pak Diasa besar sekali, 21.000. Sampai saya sudah ajak Pak Jokowi, Pak Presiden, bisa tidak pergi lihat-lihat Pak Diasa? Kenapa? Itu terbesar yang ada di 21.000. Gimana sudah sampai di mana? Kepalanya sudah selesai, tinggal ekornya, kaki-kakinya. Ya, mari kita sama-sama bangun itu. Mudah-mudahan semua, tolong anggota dewan semuanya kita ambil hatinya masyarakat supaya mereka memberikan masyarakat ganti rugi tanahnya, mereka termotivasi untuk membangun, karena ini bisa menjadi lumbung terbesar yang pernah ada di Sulawesi Selatan. Kita sudah lumbung, tapi ini akan penegasan jauh lebih kuat. Dan ini investasinya bukan untuk korporasi, bukan untuk orang per orang, tapi ini masyarakat langsung yang miliki sawah, yang miliki, bukan PT yang punya. Ini barang langsung diserahkan kepada negara kepada masyarakat langsung. Ini yang perlu dikejar kayak beginian. Banyak proyek, yuk besar dan sebagainya, kelihatan mewah, tapi orang per orang yang miliki, Pak, tidak ada. Bukan saya tidak anti itu, nah, saya tidak anti itu, tetap jalan silakan, tetapi ada juga yang betul-betul untuk rakyat kecil. Ini investasi rakyat kecil, investasi untuk para petani. 21.000 itu bisa sekitar 30.000, 40.000 warga Luhut Utara yang punya sawah dan irigasi. Harganya bisa terdongkrak itu sampai 3 kali lipat. Kalau tadi 1 hektar 200 juta kering, itu bisa sampai 800 juta, 4 kali, sampai 1 miliar bisa harganya. Karena kenapa? 2 kali 3 kali panen setahun.
Dan dia bisa mendatangkan rasio sekitar perputaran uang sampai 20 triliun sampai 30 triliun per tahun. Gitu. Kalau di Pemukul sekitar 4 triliun per tahun sampai 8 triliun maksimum. Dia putar uang, kenapa? Cuma 7.000 hektar. Ini 21 hektar. 8 kali 3, 24 itu bisa sampai 30 triliun perputaran uang. Daya beli masyarakat kuat. Ada air. Orang pasti bertani terus. Dan rata-rata pertanian yang konstan, stabil airnya, itu IP-nya, indeks produksi itu bagus. Dan kemudian masalah productivity-nya juga kuat. Kalau yang biasa di kampung saya kemarin tanam juga, ya mungkin sekitar 4 ton, 3 ton. Ini bisa sampai 6, 7, 8, bisa 9 kalau irigasi, karena airnya terus mengucur. Nah ini. Makanya kita sama-sama, saya yakin dengan seluruh anggota dewan yang terhormat dan seluruh tentu ada Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati dan Pak Ketua, tentu kalau kita sama-sama bergotong royong menyerukan itu, mengkampanyekan itu, kita dorong sama-sama insya Allah. Memang ada persoalan di dalamnya, kita kampanyekan juga. Ini menciptakan air, mata air untuk anak cucu kita, bukan air mata. Mata air ini bisa menjadi pahala dan terus jalan. Kita mungkin sudah mati, dia masih jalan untuk saya ini. Diserahkan tanah di sini. 10.000 selisihnya, ayah sudahlah, kuilas kami 10.000 sebagai amalan susah jadi ya. Nah, jalan, kan kita negara-negara yang keutuhan kan, bukan negara yang kebelingan. Ya, ini kan negara keutuhan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, termasuk adalah vaksin. Terima kasih banyak Ibu Bupati, tadi sudah disampaikan vaksinnya kurang. Memang kita lagi kurang vaksin juga, ini kami lebih minta juga. Nah, sudah benar ini fokusnya guru, dan kemudian yang kedua fokus mau ditegaskan adalah lansia. Lansia ini kenapa? Karena yang biasa menurut data bahwa yang banyak bermasalah kronis itu adalah dan risiko tinggi adalah lansia ini. Lansia yang dimaksud adalah mungkin di atas umur berapa? 60 ya. 60. Kemudian perlu saya sampaikan yang lain adalah tentu kita bersinergi sama-sama, dan insya Allah dengan sinergi ini kita terbuka. Anytime kalau misalnya ada DPR rombongan dari mana mau datang ke tempat saya silahkan, tapi tentu waktu ada lihat patwal masuk dalam bisa masuk. 5 menit, 10 menit datang saja masuk. Untuk penting syaratnya adalah kita sama-sama untuk kepentingan bersama dulu. Kalau kepentingan pribadi, wah repot saya. Apalagi kalau kepentingan pribadinya orang, ya kan? Jangan. Kita mudah-mudahan bisa, karena tentu kami mau membangun sistem pemerintahan yang kuat, ASN yang kuat, aparatur yang kuat dengan sistem-sistem yang kami miliki. Kami sekarang boleh melakukan inovasi. Salah satunya adalah inovasi di PBJ. PBJ yang saya buat adalah, saya bilang gampang saja kalau saya mau buat PBJ. Saya tinggal buatkan SK ganti sama Pokjanya. Tapi itu bukan solusi yang saya inginkan sebenarnya. Saya menginginkan dengan orang-orang, dengan tim yang sama, dan bagaimana mengubah karakter. Saya mulai lah Pak. SK-SK-nya itu 7 orang tidak sama lagi. Begitu masuk upload, langsung teracak semua SK-nya Pokjanya. Jadi orang bingung juga tebak yang mana dulu pemainnya, yang mana sekarang 7 orang pindah lagi, bergeser lagi, yang kedua bergeser lagi. Jadi beban loadnya kelihatan. Yang kedua saya akan melakukan lagi evaluasi TPP. Karena saya sudah hitung kebocoran losis yang bisa terjadi sekitar 1-2%. Itu yang saya mau tutup dengan angka TPP kali 30 orang pekerja saya dan kali 1 tahun. Dengan begini saya mau menghilangkan pusing saya yang bisa bermasalah dengan 1-2% itu. Seandainya saya bisa kasih masuk 30% sekalian, supaya dia berpikir keras. Tapi ternyata 30% tidak memungkinkan. 1-2% saya masih bisa. Terakhir masalah bagaimana sistem penjenjangan karir mereka, dan kemudian jadi ternyata tidak terakhir adalah masalah pendampingan hukum, kemudian masalah perlindungan dan masalah karir, kemudian masalah TPP dan hasil-hasil insentif mereka. Karena mereka bekerja dari risiko tinggi, harus menjadi panitia. Saya seperti pemain bola, saya biasa pernah melihat pemain bola itu sampai 1 kesebelasan bertengkar, 2 kesebelasan itu bertarung gara-gara salah, penalti itu bukan penalti. Wah, nah apalagi di final sudah kejar-kejaran sebenarnya wasitnya berisiko. Inilah wasitnya harus melakukan perlindungan dan begini. Bukan persoalan dia yang harus bagaimana dan sebagainya, tapi di orang di tempat yang environmental yang bisa berisiko itu dia bisa harus diproteksi dengan beberapa kebijakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, tentu semuanya berpuasa apalagi sudah jam-jam begini Pak. Banyak paling bagus begini mengaji ataupun tidur. Sudah menunggu waktu duduk. Dan mudah-mudahan tahun ini tadi saya juga menginfokan bahwa silakan untuk Lebaran karena sudah ditutup semua ranah untuk mudik. Saya berpikir yang salat di situ dan yang Idul Fitri itu juga ya silakan di lapangan saja.
Kecuali kalau mudik harus mudik kencang, saya mungkin akan menahan, jangan dulu lebaran di kencang dengan pembatasan. Tapi karena saya ada kebijakan Pak Jokowi, terbang sudah dilarang, kemudian mudik sudah diperketat, saya berpikir semua orang-orang di situ di utara mungkin orang-orang itu juga, ya sudah silakan lebaran di tempat-tempat lapangan. Kalau perlu jaraknya 10 meter saja. Ya gimana? Ya 1 meter 2 meter lah. Kalau sudah jarak diatur dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan kita. Kenapa? Karena kerinduan ini cuma sekali, 2 kali setahun saja. Ramadan juga sekali dalam setahun. Mudah-mudahan ini mereka tidak menjadi keluhan yang besar sehingga turun imunnya, Pak. Karena selalu marah. Ya, turun imun jadi kena COVID bahaya. Ya, dan tetap protokol kesehatan karena ini kita lihat di India, jangan sampai kita berleha-leha, dan saya mengajak semuanya kita saling mengingatkan. Masker memang ini susah. Ketika dipakai lain rasa-rasanya. Begitu sudah dia kadang-kadang lupa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai kadang-kadang ada yang nyaman maskernya. Ada juga kalau tidak pernah diganti pada bulan puasa, Pak. Memang repot sekali kalau tidak diganti itu masker pada bulan puasa, Pak. Terima kasih banyak. Demikian mungkin kan itu tuh mantul-mantul nih, balik masuk lagi. Puasa orang. Terima kasih banyak. Demikian mungkin dari saya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dilanjutkan penyerahan CSR oleh PT Gubernur Sulawesi Selatan. Mohon untuk mengambil tempat Bupati Luhut Utara dan Dirut PT Bank Sulselbar. Elan. Hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita menyaksikan penyerahan dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Luhut Utara. Bantuan CSR PT Bank Sulselbar berupa dana pendirian klinik kemasan UMKM Kabupaten Luhut Utara senilai Rp525.250. Terima kasih, diserahkan kembali ke tempat. Kayaknya dia yang baju. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Kepada Bapak dan Dos Haji Nurul Haq MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dengan penuh kerendahan hati, lewat ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, dengan penuh ketulusan dan keusyukan kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta, yang mengatur dan kuasa menentukan segalanya. Kepadamu kami berserah diri dan bertawakal. Oleh karena itu ya Allah, berkat rahmat dan karunia-Mu di bulan suci yang penuh berkah ini, kami dapat berkumpul menghadiri acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi Luwu Utara yang ke-22 tanggal 27 April tahun 2021 dengan tema Kolaborasi dan Luwu Utara Bangkit. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu agar acara ini Engkau redai dan membawa keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat persatuan dan kesatuan, berikanlah ridha-Mu yang tak terputus, agar daerah kami Kabupaten Luwu Utara yang kami cintai ini dapat menjadi daerah yang lebih maju dan berkompetisi dengan daerah-daerah yang lain. Lakukanlah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariah di antara kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh, kuat dan bangkit dalam membangun daerah kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang mencukupkan segala kepentingan, cukupkanlah jiwa dan raga kami dengan kenikmatan mengabdi kepadamu. Cukupkanlah ya Allah kekuatan jiwa dan raga kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang agamis, bukan saja semboyan atau slogan ya Allah, tapi mengurat nadi, mendarah daging pada sikap dan perbuatan serta pribadi kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, para pemimpin kami, para anggota dewan yang terhormat, para pendiri daerah kami ini, dan para pejuang kemajuan demi kemuliaan daerah yang kami cintai. Ya Allah, ya Syafi al-Amrad, di tengah wabah COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai saat ini ya Allah, semakin menyedarkan kami bahwa betapa lemahnya kami ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kodrat dan iradat-Mu, kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID ini di daerah dan negeri kami. Sehat dan kuatkanlah kami, serta tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Allah, ya mujibad da'a, perkenalkanlah doa dan permohonan kami, karena hanya Engkaulah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wad'il jannata ma'abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Luhut Utara untuk menutup rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luhut Utara. Kepada Bapak Dekan Basir, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian telah kita ikut bersama rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara ke-72 tahun 2021. Kami berharap semoga momentum peringatan Hari Jadi ke-22 tahun 2001 menjadi momentum untuk melakukan berbagai perubahan menuju Luhut Utara yang maju, sejahtera, lahir dan mati di masa yang akan datang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna hari ini saya tutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Utara yang ke-22. Dan atas kehadiran kita semua serta permohonan maaf yang tulus apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara ke-22 saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kembali kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Luhut Utara dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Luhut Utara ke-22 tahun. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita semua. Kami akhiri, selamat sore, Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai